Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu, saya percaya ada berkat yang baru yang kita terima hari-hari ini. Katakan amin saudara. Amin. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus sungguh amat baik, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yuk mari sama-sama katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, Tetap kami lihat kebaikan Tuhan. tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ya sama-sama umat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Yuk bantu Tuhan, jempol saudara katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yuk sama-sama katakan saudara, Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Dulu sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorakan haleluya. Pun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan
Yesus yang ku percaya. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Ya Tuhan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Tuhan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan iman saudara katakan, oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Hanya Yesus yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sambil mengangkat tangan katakan saudara, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Yesus jawaban dalam hidup kita. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yesus yang tak pernah
sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan bagiku. Mari katakan sembah Dia semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhanlah jawaban dalam hidup kami. Hanya Yesus satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Kami percaya rencana-Mu indah dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya walau tak kami lihat, kami percaya Engkau bekerja. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan, berharap hanya kepada-Mu, sebab Kaulah kekuatan dalam hidup kami. Oh, haleluya. Mari umat-umat Tuhan angkat tanganmu, saudara. Oh, sembah Dia, Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas setiap hidup kita. Hanya Yesuslah penolong. Tuhanlah yang menjadi penolong dalam setiap hidup kita, saudara. Janganlah engkau takut akan masa depan, sebab Tuhan yang menjamin setiap hidupmu. Oh, raba-raba. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan dengan iman, saudara, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan
memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Kami deklarasikan Yesus perkasa, Yesus pembuat keajaiban atas Indonesia. Kami percaya apa yang sulit bagi kami itu mudah bagi Tuhan untuk mengubahkan Indonesia, memulihkan Indonesia. Kami berkata bahwa pertolongan Indonesia datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa mengangkat Indonesia. Tuhan yang Maha Kasih memulihkan Indonesia. Kami berkata dengan keajaiban Tuhan, Indonesia pulih dalam nama Yesus. Indonesia sehat dalam nama Yesus. Indonesia dimerdekakan, dipulihkan dari resesi ekonomi global, dipulihkan dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkata dalam firman-Mu Tuhan, sebab Engkau mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu atas bangsa ini. Kami berkata rancangan Tuhan atas Indonesia adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan itu Tuhan sediakan atas Indonesia, sehingga Indonesia mengalami kebangkitan, Indonesia mengalami kebangunan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan bangsa ini ada dalam kendali Tuhan. Tuhan memberi hikmat dari Pak Joko Widodo, seluruh kabinet menteri, bahkan seluruh pemerintah-pemerintah daerah. Kami berkata dipenuhi dengan roh Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Dipenuhi dengan roh takut akan Tuhan, dipenuhi dengan hikmat Tuhan, sehingga setiap langkah dan kebijakan yang mereka ambil menjadi solusi yang tepat untuk membawa Indonesia keluar dari segala persoalan-persoalan yang menekan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkata kerajaan-Mu memenuhi, kemuliaan-Mu memenuhi Indonesia Tuhan. Sehingga seperti di sorga terjadilah atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih buat setiap bapak-bapak rohani yang Tuhan berikan menjadi tudung bagi kami. Tuhan, Engkau menjadi gembala yang agung bagi mereka. Engkau yang menjaga keluar masuk mereka. Kami berdoa kuasa, tanda-tanda dan mukjizat yang daripadamu menyertai setiap pelayanan-pelayanan mereka, menyertai pemberitaan firman, menyertai pemberitaan Injil, menyertai pelayanan-pelayanan doa yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, sehingga setiap pelayanan mereka Tuhan akan memuliakan nama Tuhan, membawa pertobatan atas jiwa-jiwa di bangsa ini, bahkan dimanapun hamba-hamba-Mu melayani. Kami berdoa berkati Pak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Gede Widiada dan kedua wakilnya dengan kesehatan yang terbaik yang daripada Tuhan. Dan roh jiwa mereka Tuhan hari demi hari senantiasa dikuatkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu ini Tuhan biarlah senantiasa kuat oleh karena kasih karunia-Mu, berkemenangan senantiasa oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kuasa firman-Mu yang senantiasa menyertai hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati seluruh keluarga mereka, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Tuhan, kami berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kasih karunia Tuhan melimpah bagi mereka. Kami berdoa iman yang teguh tetap terus tumbuh dalam hidup mereka ya Tuhan. Sehingga mereka kuat ya Tuhan menanggung segala persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup mereka. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berkata, Tuhanlah pemelihara hidup umat-Mu. Tuhanlah menjadi gembala yang baik bagi mereka, yang memimpin mereka ke padang rumput yang hijau, memimpin mereka ke air yang tenang, memberi kesegaran atas jiwa mereka. Kami berdoa Tuhan, setiap umat-Mu dimerdekakan, setiap umat-Mu disembuhkan, setiap umat
dipulihkan. Mereka menjadi umat-umat yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Seperti kata firman-Mu, terjadi bagi setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan menolong mereka dalam segala hal yang sedang mereka hadapi. Bahkan keluarga-keluarga dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ekonomi umat-Mu dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan menjadi umat yang dengar-dengaran akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada kami hari ini Tuhan. Bapa, biarlah hati kami adalah tanah yang subur, sehingga setiap taburan firman Tuhan akan terus mengerjakan buah-buah roh dalam hidup kami, sehingga sampai setiap umat-Mu yang ada dalam wadah ini, kami mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kami, yaitu kami menjadi segambar, sekarakter dengan Kristus. Urapi hamba-Mu Tuhan, Pak Dewi dia ada yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Oh Bapa, hikmat yang baru, pewahyuan yang baru, Tuhan karuniakan atasnya. Pengajaran yang penuh dengan kuasa, seperti Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa. Biarlah dengan urapan itu Tuhan, Engkau sertai hamba-Mu untuk membimbing kami umat-Mu yang ada di wadah ini lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas gereja ini, atas bangsa ini, bahkan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena itu kami mau berkata Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas hidup kami masing-masing, atas bangsa ini, kota ini, gereja ini Tuhan. Seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, selamanya Kau hebat bagiku. Shandara la bara bara la bayara la mashandara la bara bayara la bayara la bara bayara la bara bara la kirara la bayara la mashikiara la mara bayara la bara 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 la bara 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 la bara bara la bayara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu ya Bapa. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena anugerah-Mu. Dan sekarang kami bersama-sama rindu akan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya memulai pemberitaan firman Tuhan ini, saya mau mengingatkan bahwa kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Sebab itu persiapkan roti dan anggur masing-masing dan juga Alkitab serta buku catatan kita. Apabila ada hal-hal yang penting yang Bapak Ibu ingin catat, catatlah. Nah, saya rindu berbagi firman Tuhan yang saya berikan tema tekun di dalam melaksanakan amanat agung. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, artinya bahwa semua orang yang berdosa akan binasa. Nah, puji nama Tuhan, karena begitu besar kasih
Tuhan akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal yang namanya Yesus Kristus sebagai penebus daripada orang-orang yang berdosa. Sehingga melalui Tuhan Yesus yang harusnya kita binasa karena percaya kepada Dia mendapatkan hidup yang kekal. Nah, sekarang sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan atau sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita yang sudah menerima kasih daripada Tuhan, harus ada respon yang benar. Kita tidak cukup hanya menerima keselamatan, kemudian kita berhenti hanya sebatas itu. Ada respon yang harus kita lakukan. Nah saudara, apa responnya? Minimal ada 3 respon yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Respon yang pertama, kita belajar dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Dasarnya adalah kasih Allah yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini maksudnya kasih Allah terhadap manusia yang diciptakannya. Nah, Allah menyelamatkan manusia yang berdosa bukan karena manusia layak untuk diselamatkan, melainkan karena kasih-Nya yang besar kepada umat manusia yang merupakan ciptaan Tuhan. Kasih-Nya itulah yang menyelamatkan. Saudara, apa wujud kasih Allah yang besar kepada umat manusia? Adalah dengan memberikan anugerah keselamatan kepada orang yang percaya. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, tanpa kasih karunia dari Tuhan, maka manusia tidak mungkin menerima keselamatan dari siapapun juga. Dengan upayanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan perbuatan baik yang dia lakukan, tidak akan pernah mungkin menerima anugerah keselamatan. Tetapi dari Tuhan Yesus, dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mencucurkan darah, bagi orang yang percaya akan menerima anugerah keselamatan ini. Nah, Allah mengerti tanpa campur tangannya, sekali lagi tidak mungkin manusia itu dapat diselamatkan. Pasti manusia itu mendapatkan hukuman. Pertanyaannya, apakah kita sudah menerima kasih Allah dalam kehidupan ini? Ini penting Bapak Ibu. Kalau belum, buka hatimu di hadapan Tuhan. Dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Satu-satunya dalam hidup ini. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima kasih Allah ini, bagikan kasih Allah ini kepada orang lain yang belum menerima kasih Allah ini. Kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, bahkan kepada masyarakat di sekeliling kita, bahkan sampai kepada ujung-ujung bumi. Jadi cara kita membalas kasih daripada Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dengan cara apa? Dengan cara membagikan kasih itu kepada orang lain yang belum menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berlatar belakang bukan dari keyakinan Kristen. Nama Gede Widyada itu berasal dari Pulau Bali. Nah, pertama kali yang diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan dalam keluarga kami adalah melalui saya. Saya yang pertama kali menerima kasih daripada Tuhan Yesus. Ketika saya menerima kasih anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, saya mengucap syukur kepada Dia. Saya mulai belajar firman Tuhan, saya mulai setiap hari membaca Alkitab, dan saya semakin mengerti apa yang menjadi respon saya karena sudah menerima kasih daripada Tuhan. Dan saya mulai bercerita tentang kasih Tuhan itu kepada orang tua saya. Dan akhirnya oleh karena anugerah Tuhan,
orang tua kami juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak ibu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya kasih itu juga kami bagikan kepada orang lain, kepada saudara kami yang lainnya, keluarga besar kami. Dan akhirnya satu persatu mereka juga menerima kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, saya percaya firman Tuhan ini berbicara, kalau bukan Tuhan yang memilih kita tidak pernah bisa memilih Tuhan. Mengapa? Karena kita ada di dalam keberdosaan, ada di dalam ketidakkudusan, sedangkan Tuhan ada di area kekudusan. Itu sebabnya manusia tidak pernah bisa memilih Tuhan, tapi Tuhan sanggup memilih kita. Dan saya termasuk salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara, jemaat Tuhan, para pemirsa yang mendengar berita ini, yang berbuka hati untuk dipilih oleh Tuhan, saudara pun juga dapat dipilih oleh Tuhan. Dan biarlah hari ini saya berbagi kasih dengan saudara, dengan para pemirsa yang mendengar daripada kabar baik ini. Buka hatimu, izinkan Tuhan memilih engkau. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua adalah melalui tindakan. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, tindakan Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib bukan karena dia lemah, karena dia menggenapi seluruh rencana Tuhan. Banyak orang tidak mengerti, dianggap kematian daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sebagai sebuah kelemahan. Bukan. Dia menggenapi seluruh rencana Allah Bapa di surga. Dengan dia mati, dia menebus dosa orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu untuk menyatakan kasih kita kepada Allah dengan cara apa saudara? Dengan cara melakukan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Memberitakan Injil dan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka dia berpesan kepada para murid yang disebut dengan pesan yang merupakan amanat agung. Apa itu saudara? Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berbicara amanat agung dapat kita ambil dari Matius 28, 19, 20, juga dari Markus 16 ayat 15 sampai 18. Saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Inti daripada amanat agung adalah pemberitaan Injil dan memuridkan. Bukan menjadi murid saya, tetapi menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, untuk saudara dan saya atau kita dapat melakukan amanat agung Tuhan Yesus, maka kita perlu kuasa dari Tuhan. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 menyebutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk membalas kasih Allah yang besar itu kepada kita, maka kita harus bertindak, melanjutkan
daripada misi Tuhan, yaitu apa? Amanat agung Tuhan Yesus. Saya percaya ketika kita memahami prinsip ini, saudara tidak akan pernah tinggal diam lagi. Engkau yang sudah menerima kasih daripada Allah Bapa, engkau akan membagikan kasih itu kepada orang lain. Engkau akan melanjutkan misi daripada Tuhan Yesus di muka bumi, yaitu apa? Melaksanakan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Tapi respon yang ketiga, dari firman Tuhan yang tadi kita baca, punya misi, yaitu apa? Hidup kekal bagi yang percaya. Saudara dan saya yang sudah menerima anugerah keselamatan, itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus, hidup kekal selama-lamanya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dunia ini hanya sementara. Ketika kita mendapatkan hidup kekal dari Tuhan Yesus, maka kita akan hidup selama-lamanya. Bagaimana hidup di dunia ini dikatakan sementara? Kita dibatasi oleh usia. Mau atau tidak mau, yang namanya tua itu pasti terjadi. Yang namanya mati secara jasmani pasti terjadi. Hanya menunggu waktunya saja, saudara. Jadi kita dibatasi oleh usia. Saya ambil contoh tentang Musa, saudara. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi Musa berkata bahwa masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mungkin yang dimaksudkan ini adalah ada sakitnya juga, kemudian tubuhnya secara fisik mulai lemah, saudara, ya. Seperti itu. Jadi kalau yang sakit kan ada penderitaannya, saudara. Tapi faktanya Musa itu meninggal usia 120 tahun. Ulangan 34 ayat yang ke-7 menyebutkan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Wah, ini luar biasa, saudara. Umumnya orang bertambah tua itu kekuatannya makin menurun, saudara. Bahkan ada sakit tertentu yang dideritanya karena apa? Karena anggota tubuhnya ini kan makin lemah dari masa ke masa, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu misi dari kita selama Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk hidup adalah melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Tetapi ada yang lebih spesifik lagi, targetnya adalah apa, saudara? Hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membalas daripada kasih Tuhan yang besar ini adalah kita memberitakan Injil dan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Menjadikan murid Tuhan Yesus sehingga apa? Mereka yang menerima kasih daripada Tuhan melalui kasih Tuhan yang ada pada kita, mereka itu akan terus bertumbuh. Saudara, targetnya adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya mari kita bersama-sama melakukan misi daripada Tuhan ini. Tidak berhenti hanya sampai sebatas kita yang sudah menerima kasih daripada Tuhan Yesus, tapi kita mulai bagikan ini kepada keluarga kita yang paling dekat, kepada kerabat-kerabat kita, kepada masyarakat di sekeliling kita. Dan saya percaya masa daripada pandemik COVID-19 ini, melalui pelayanan online ini, saudara, ini kita berbagi kasih daripada Tuhan Yesus itu. Bagikan, saudara. Banyak cara untuk membagikan melalui online ini. Saudara yang senang bermain di Facebook, di Instagram, atau Twitter, atau Line, atau apa saja yang saudara senang dengan kawan-kawan yang lain. Mari bagikan kasih itu dengan cara apa? Dengan cara
memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan. Tulis sesuatu yang diambil dari firman Tuhan. Bercerita tentang Yesus. Saudara, maaf, daripada kita bercerita tentang yang lain, yang belum tentu orang itu dapat menerima apa yang kita ceritakan, saudara. Lebih baik kita ceritakan Tuhan Yesus. Karena saya percaya firman Tuhan yang kita tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia yaitu Tuhan akan melaksanakan apa yang Dia firmankan. Itu sebabnya saya yakin bahwa tulisan-tulisan kami, pemberitaan kami melalui pesan pastoral, pemberitaan kami melalui mesbah doa, firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Saudara dapat ambil bagian, setiap hari kita dapat posting itu, saudara. Sehingga apa? Setiap orang yang melihat, yang membacanya, saya percaya Tuhan sanggup menjamah hatinya. Dan kalau hatinya dijamah, biarlah dia juga boleh menerima kasih daripada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Karena kasih-Mu yang begitu besar, kami rindu Tuhan untuk berbagi kasih juga kepada orang lain yang belum menerima kasih itu. Namun biarlah kami boleh bersama-sama untuk melaksanakan perjamuan kudus ini. Mari persiapkan roti dan persiapkan anggur kita, saudara. Ora basyikiara la patakayara la basyikiara la syiara la bara. Ora basyikiara la bara. Ora bara. Ora bara. Syikiara la bara. Ya syiara la bara. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang sudah mempersiapkan roti, mari kita angkat roti ini. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengangkat cawan ini, saudara. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dan kita akan naikkan pujian ini, saudara. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, ku sembahkan, ku sembahkan
untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak, Engkau yang Yesus yang layak, Yesus yang layak untuk ku sembah. Bagi saudara yang diberkati oleh firman Tuhan ini, dan bagi engkau yang rindu berbuka hati untuk Tuhan Yesus memilih engkau, buka hatimu di hadapannya. Buka hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus Kristus, aku adalah orang yang berdosa, yang patut mendapatkan hukuman yang kekal. Tetapi oleh karena penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, saya yang menerima Engkau diberi anugerah keselamatan. Sekarang saya membuka hati untuk Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, satu-satunya dalam hidup saya. Masuklah ya Tuhan Yesus di dalam hati saya, dalam kehidupan saya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan baru hari ini engkau mengetahui bahwa respon kita adalah berbagi kasih juga kepada orang lain, namun engkau tidak sanggup melakukannya, engkau perlu kuasa yang disebut dengan kuasa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung-ujung bumi. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah Roh Kudus. Terimalah kuasa daripada Roh Kudus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini kamu menerima kuasa dari Roh Kudus. Terima kuasa dari Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Keberanian untuk memberitakan kabar baik. Keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhilah dia dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi jemaat-Mu Tuhan. Penuhi setiap pemirsa yang merindukan dipakai oleh Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bagi saudara yang mengalami sakit secara fisik, mari pegang di tempat di mana engkau mengalami sakit di tubuhmu. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Sekarang terimalah firman Tuhan. Terimalah dengan iman. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Kesembuhan sudah terjadi pada engkau. Terimalah kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita sama-sama angkat tangan. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus.
kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, memberkati setiap saudara, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua katakan, amin. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. yuk angkat jempol saudara, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. lebih lagi saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik dalam hidup kita saudara. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Mari sama-sama katakan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita.